kalau banyak saksi yang bermunculan itu saya terima kasih sebenarnya Mas. Cuman karena saksi yang bermunculannya tidak searah, jadi malah bikin pusing yang ada. Oh, bikin pusing. Iya, bikin pusing. Saya sampai bingung harus percaya ke siapa, harus dengerin yang mana. Nah, kalau pada tahun 2016, apakah pihak keluarga kesulitan nggak sih mencari saksi yang tahu sebenarnya kronologis kematiannya almarhum itu gimana pada tahun 2016 sendiri? Pada tahun 2016 sebenarnya saya dibilang sulit ya. Karena memang saya tanya sana tanya sini tuh mereka seperti tertutup. Yang saya tahu itu hanya Aep dan Dede, itu pun tahu saat di pengadilan. Dan BAP? Ya mungkin. Enggak. Saya tahunya di pengadilan. Pas dibacakan saksi, ada saksi namanya Aep dan Dede, tapi memang dia tidak dihadirkan saat itu. Nah, kalau ini kan kemarin sempat ada kemunculan saksi kayak Liga Akbar sama Suroto dan sama yang lain itu. Nah, itu gimana tuh? Apakah pihak keluarga kenal atau enggak yang muncul ini? Saya sebenarnya nggak ada yang kenal sih. Nggak ada yang kenal Mas, karena apa ya? Saya kenalnya sama teman-teman yang di rumah, sama teman-teman yang di wilayah sini. Jadi terkait kayak Liga itu dia kan bilang temennya Eki ya. Mungkin dari temennya Eki, karena Eki sering bawa adik saya pun kenal. Tapi keluarga nggak ada yang kenal. Nah, untuk langkah ke depan Teh, ini kan makin rumit nih, banyak yang bermunculan, terus banyak yang tahu, entah itu gimana dari tanggapan sendiri itu dari pihak keluarga? Tanggapannya apa ya? Masih pusing Mas. Masih pusing, nggak bisa apa ya? Keluarga malah belum bisa ngomong sebenarnya. Karena kita juga sedang mencari nih, yang benar yang mana nih. Pengakuan siapa yang bisa saya pegang gitu kan. Karena kan dari mereka semua nih kayak nggak searah gitu tuh. Pengakuannya dia bilang begini gitu kan. Jadi kayak nggak searah aja Mas pengakuannya, makanya pusing saya. Nah, sempat janggal nggak sih pada tahun 2016 pas kematiannya almarhum? Kalau janggal pasti janggal ya. Karena kan ya itu yang saya bilang dari awal. Semenjak saya ambil HP sama lihat motor, dari situ juga udah janggal Mas. Saya orang awam loh. Saya nggak ngerti masalah begituan ya. Saya orang awam. Cuman saya pakai logika aja. Darah begitu banyak, katakanlah hebat ya. Kenapa motor sama HP itu nggak kenapa-kenapa? Utuh. Dan kenapa langsung pagi-pagi disimpulkan di media koran itu kecelakaan tunggal? Pada tahun 2016 itu? 2016, di hari Minggunya pagi itu langsung ada beredar di koran. Itu kecelakaan tunggal. Sempat ada pihak kepolisian nggak sih yang datang pada tahun 2016 itu bahwa ada kejanggalan ini atau gimana? Tidak ada. Itu yang saya dengar dari kakek itu, waktu kakek sama bapak ke rumah sakit itu ada kayak semacam pihak polisi di rumah sakit pun yang bilang katanya kecelakaan tunggal. Bilangnya kecelakaan tunggal. Oke lah, kalau sementara dia bilang kecelakaan tunggal karena malam ya. Cuman kan harusnya kan di paginya itu diselidiki dulu atau gimana gitu ya. Itu mah langsung di paginya itu di media langsung bilang kecelakaan tunggal di media koran tuh Mas. Gitu. Kalau tahu saya kenyataannya adik saya dibunuh, kemungkinan saat itu baju-baju pun saya tidak akan buang. Karena saya karena baju-baju itu saya buang karena saya tahunya itu kecelakaan. Tahunya kecelakaan, makanya kalau tadi kata orang Jawa itu menghilangkan apes, buang sial ya. Buang sial kalau kata orang Jawa. Buanglah itu baju ke laut sama bapak gitu kan. Tapi yang bapak saya dapat dari rumah sakit itu cuma sekedar baju. Bawahan nggak ada, baik celana atau apa itu nggak ada. Itu alasannya apa kan? Dari pihak? Nggak ngerti ya, karena yang nerima bapak juga nggak mikirin ke situ, mungkin pikirannya langsung cepat nih anak dibawa pulang gitu.
jangan kelamaan di rumah sakit. Nah, kondisi pada 2016 itu, kondisi almarhum itu apakah masih hidup pas di rumah sakit atau gimana? Bapak saya itu datang ke rumah sakit itu almarhum masih dalam keadaan koma, masih ngorok. Cuman bapak datang ke rumah sakit sekitar 5 menitan lah kalau nggak salah. Nggak lama sih, sekitar 5 menitan itu langsung meninggal. Karena mungkin darah yang sudah begitu banyak kali ya. Karena memang begitu bapak peluk adik saya itu, ini darah banyak. Bagian kepala belakang. Oh, luka. Dia robek atau enggak saya nggak tahu. Karena kan udah rambutnya kan udah ngegumpal Gumpal darah. Jadi kita nggak bisa kan apa dibuka-buka gitu, nggak bisa kan. Terus ya memang nggak kepikiran gitu kan. Tapi di sini jelas banyak darah di bagian kepala belakang. Nah, untuk harapan dari pihak keluarga apa untuk kasus ini? Harapannya sih cepat ada titik terang lah, Mas. Karena keluarga sudah sangat capek ya. Termasuk yang DPO itu. Ya, sudah sangat capek, sudah sangat lelah juga mencari keadilan gitu. Harapannya ya ingin segera cepat terungkap, cepat ada titik terang, pelaku pun cepat tertangkap. Karena keluarga itu sangat-sangat ingin mengetahui siapa pelakunya dan apa motifnya. Tapi kenyataannya emang utuh nggak? Utuh bener. Utuh, makanya saya sedikit katanya Pak Rudiana dimintain Kapolres kalau nggak salah itu beritanya ya. Harusnya bukan hanya dari mereka. Dimintain keterangan itu dari harusnya ya kalau kata saya ya, kalau Kapolsek Talun pun harus diperiksa saat itu. Awal 2016 kan kemarin dipanggil di Polda. Kata Polda bajunya adik saya dijadikan barang bukti. Sebenarnya kalau banyak saksi yang bermunculan itu saya terima kasih sebenarnya. Cuman karena saksi yang bermunculannya tidak searah, jadi malah bikin pusing yang ada. Oh, bikin pusing? Iya, bikin pusing. Saya sampai bingung harus percaya ke siapa, harus dengerin yang mana.